Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia dengan 17.000 pulau, jika dilihat dari samping dan jika air lautnya dikeringkan, maka ia adalah 17.000 bukit atau gunung. Jadi ketika air laut itu masih kering, masih satu daratan, negeri ini adalah negeri yang paling banyak gunung. Di Pulau Jawa sendiri adalah pulau yang paling banyak gunung berapi di dunia. Mustahil seorang yang dapat gelar Raja Gunung tidak pernah ke sana. Sesungguhnya kami putarkan gunung-gunung, bersamanya bergerak pagi dan petang. Nabi Daud dikatakan sebagai Raja Gunung. Dan sungguh kami telah memberi kepada Daud dari kami kelebihan. Hai gunung-gunung, patuhlah bersamanya, dan burung, dan kami telah lunakkan baginya besi. Di dalam buku Daud Yusuf tentang Borobudur, dikatakan bahwa Sailendra itu artinya Raja Gunung. Saila, Raja, Indra adalah gunung. Sebab itu dikatakan kepada umat Islam, sabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud, yang mempunyai kekuatan tangan. Sesungguhnya dia orang yang patuh. Di dalam surat Shad pada Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin. Maka kami putarkan untuknya angin, bergerak dengan perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Tetapi pada surat Saba ayat 12, dan kepada Sulaiman angin bertiup paginya sebulan dan sorenya sebulan. Fenomena ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman berada di daerah angin muson. Angin muson itu bisa terjadi kalau dia berada di antara dua benua yang besar. Ketika Asia musim panas, angin bertiup dari Australia ke Asia. Dan ketika Australia itu panas, angin bertiup dari Asia ke Australia. Fenomena ini menunjukkan bahwa ayat itu memberitahukan bahwa Sulaiman berada di Indonesia. Dan kepada Sulaiman angin bertiup paginya sebulan dan sorenya sebulan. Kode Sabak. Salah satu kode dari Sabak adalah adanya bangunan di lembah yang pernah dipindah dengan kecepatan maha dahsyat. Dan hal itu meninggalkan bukti fisik. Seorang yang berilmu kitab mengatakan, aku bisa mendatangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Bukti fisik itu kita temukan dengan jarak 36 km. Dan itu adalah jarak terbang burung yang ideal. Kemudian burung itu melepaskan surat Nabi Sulaiman.
jarak 36 km itu adalah jarak Istana Ratu Boko dan Borobudur. Surat Nabi Sulaiman itu kita temukan di Istana Ratu Boko di dalam kolam di atas plat emas. Kita masih bisa lihat tulisan Allah pada plat emas itu. Ratu Saba ketika menerima surat itu, ia mengatakan, "Hai para malak, sesungguhnya telah dicampakkan kepadaku satu tulisan yang karim. Ya ayyuhal mala'u, inni ulkiya ilayya kitabun karim." Bukti fisik lain ialah Istana Ratu Boko yang sudah kehilangan bangunan. Di sana masih tertinggal sepotong stupa yang biasa kita temukan di Borobudur. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab, aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Penglihatan terdekat itu 30 cm. Jadi sebelum cahaya berjalan 60 cm, bangunan itu sudah pindah 36 km. Sehingga kita bisa menghitung kecepatannya. Kecepatannya 60.000 kali kecepatan cahaya. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Kalau kita cari pakai E sama dengan MC kuadrat, berarti 60.000 C dikuadratkan. Dapatnya 3,6 miliar MC kuadrat. Artinya apa? Energinya 3,6 miliar kali bom atom seberat Arupadatu. Padahal bom atom seberat 2 kilo saja sudah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Nah, luas bumi itu sekian. Kalau kita bagi dengan 3,6 miliar, kita mendapatkan peta A. 142.000 meter persegi. Jadi sekarang kita bekerja di peta A saja, yang kehilangan energi sebesar MC kuadrat. Dengan hitungan anak SMU kita dapatkan energinya adalah 648 kali 10 pangkat 19 Joule. Nah, kalau 1 kilogram air itu dari 30 derajat Celcius akan diubah menjadi minus juta derajat Celcius, itu dibutuhkan energi minus 4 kali 10 pangkat 6 Joule. Sehingga kita bisa mencari berapa tinggi es yang terjadi kalau temperatur bumi pada waktu itu adalah 30 derajat Celcius air. Kita mendapatkan tinggi es itu 11.400 km minus 1 juta derajat. Jadi seolah-olah pada waktu itu terjadi kulkas bumi yang minus 1 juta derajat Celcius yang tingginya 11.400 km. Ini luar biasa. Itu dengan anggapan masanya Arupadatu cuma 72 ton. Bagaimana pendapat Anda jika segelas air dimasukkan ke dalam kulkas yang temperaturnya minus 1 juta derajat Celcius? Apa yang terjadi? Ya, seketika air itu beku
termasuk Anda yang berada di depan kulkas itu. Seketika. Nah, apa yang terjadi dengan bumi ketika bumi memasuki kulkasnya yang minus 1 juta derajat itu? Jawabnya adalah bumi seketika membeku. Apakah ada buktinya? Itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab itulah kita perlu ke Kilimanjaro. Di Afrika, gunung ini ditutupi es abadi. Gunung ini terkenal karena ketika pemanasan global, esnya sudah mulai menghilang. Nah, kita bisa lihat fosil di sini terbekukan ketika tempat ini mendadak menjadi dingin. Nah, ini saksi pertama bahwa bumi kita pernah terdinginkan secara mendadak. Nah, yang kedua adalah di Austria, yaitu pegunungan Alpen. Di pegunungan Alpen ini tahun 1991 ditemukan manusia es, Tezi. Dan dia terbekukan ketika dia masih berjalan di lereng bukit ini. Jadi tiba-tiba bumi kita mendingin dan dia terjatuh dan terbekukan. Umurnya sama dengan yang di Kilimanjaro. Jadi di Kilimanjaro di Afrika dan di Alpen di Austria, Eropa. Dua-duanya terdinginkan secara mendadak. Kemudian kita ke Amerika Selatan, ke Peru. Di Kulkaya Ice Cap terbesar di dunia. Ice cap terbesar di daerah tropik di dunia. Nah, karena pemanasan global, esnya sudah ternganga. Nah, di sini ada bukti bahwa bumi kita memang terdinginkan secara cepat dari fosil tumbuh-tumbuhan ini. Fosil tumbuh-tumbuhan ini tidak bisa ditangkap kecuali dengan kecepatan yang tinggi. Paling lama dia 1 malam. Karena tumbuh-tumbuhan ini daunnya masih segar. Kalau 1 bulan kita bisa lihat dia layu, dia gugur. Ini bukti bahwa bumi kita pernah mendadak menjadi dingin dan terbekukan. Sampai sekarang para ahli tidak bisa menjawab dengan teori iklim yang manapun, belum bisa dijawab dengan cara bagaimana bumi kita terdinginkan secara mendadak. Siapa yang mencuri energi sebesar itu? Jawabnya adalah mereka harus datang ke Indonesia. Mereka harus datang ke Istana Ratu Boko.